Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramawati, saya dari kelas 03 SAKP 009. Pada tugas video ketiga ini, saya akan membahas tentang produk domestik regional bruto atau PDRB pada Provinsi Papua. Baiklah, saya akan mulai presentasinya. Pengertian produk domestik regional bruto atau PDRB. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik, atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan dalam suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam suatu periode tertentu yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau suatu daerah. Lalu ada dua cara penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga kontan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, PDRB atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah. Lalu yang kedua, PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara real dari tahun ke tahun. Setelah pengertian PDRB di atas, saya akan menjelaskan PDRB pada Provinsi Papua. Yang pertama, PDRB menurut lapangan usaha. Selama tahun 2020, perekonomian Papua mengalami pertumbuhan sebesar 2,32%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami kontraksi sebesar minus 15,75%. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi pertambangan dan penggalian sebesar 16,62%. Pertumbuhan produksi pada kategori ini terutama disebabkan oleh peningkatan produksi biji logam PT Freeport selama tahun 2020. Kategori lapangan usaha lain yang mengalami pertumbuhan positif adalah informasi dan komunikasi sebesar 3,72% dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,82%. Lalu ke slide selanjutnya, ekonomi Papua sampai triwulan 4 2020 dibanding ekonomi triwulan 4 2019 mengalami pertumbuhan hingga 6,92%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh naiknya produksi biji logam pada triwulan 4 tahun 2020 yang mengakibatkan lapangan usaha dan pertambangan dan penggalian tumbuh hingga 44,31%. Kategori lain yang juga mengalami pertumbuhan adalah kategori jasa keuangan sebesar 6,55%, jasa kesehatan dan bantuan sosial sebesar 1,82%, kategori informasi dan komunikasi 1,27%, dan kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,00%. Lalu yang kedua, PDRB menurut pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2020 dari sisi pengeluaran sebesar 2,32%, menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2019 yang berkontraksi sebesar 15,75%. Komponen yang mengalami kenaikan pertumbuhan adalah komponen ekspor sebesar 51,18%. Sementara itu, komponen lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga
terkontraksi sebesar 5,58%. Kontraksi juga dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-pemerintah sebesar 7,54%. Selanjutnya, komponen yang mengalami kontraksi adalah pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP sebesar 0,06% dan komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mengalami kontraksi sebesar 1,50%. Selanjutnya dilihat dari struktur ekonomi Papua tahun 2020 menurut pengeluaran, komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB menurut pengeluaran adalah PKRT. Apa itu PKRT? PKRT adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 50,79%. Komponen terbesar kedua adalah PMTB. PMTB atau pembentukan modal tetap bruto yang sebesar 34,84%, diikuti oleh PKP atau pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 22,17%. Dan dilihat dari penciptaan kontribusi terhadap penciptaan PDRB, hanya ekspor yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu sebesar 3,96%. Sedangkan komponen lainnya memberi sumber pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif pada tahun 2020. PKRT memberikan sumber pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 2,72%, diikuti 0,49% dari PMTB dan 0,01% oleh PKP. Lalu yang ketiga, PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita Papua pada tahun 2020 sebesar 57,9 juta, meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar 56,1 juta atau naik sebesar 3,26%. Jika dilihat tanpa pertambangan dan penggalian, PDRB per kapita tahun 2020 adalah sebesar 41,53 juta, menunjukkan adanya penurunan sebesar minus 3,11% dari tahun 2019 yang bernilai 42,87 juta. Dan ini merupakan grafik dari PDRB per kapita pada Provinsi Papua. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.